Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Sang Dewa Matahari akhirnya telah kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Pulau Egghead, di mana seperti yang kita lihat di chapter sebelumnya, dengan mengejutkan Luffy meninju wajah Saturn secara bertubi-tubi dengan menggunakan teknik bernama Booming Down Gatling dan membuat Saturn terpental sangat jauh. Bukan cuma itu saja, ketika Kizaru hendak menyerang Bonnie dan Vegapunk, secara mengejutkan Sanji tiba-tiba muncul dan menendang laser Kizaru dengan kakinya. Dan kita juga bisa melihat alis Sanji yang telah berubah arah, yang mana itu menandakan bahwa Sanji sudah mulai serius dalam bertarung. Lalu di akhir halamannya kita dikejutkan dengan kemunculan dari kru bajak laut Blackbeard, Katrina Devon dan Van Ogre di hadapan Gorosei Saturn. Mereka mengungkap bahwa Teach memiliki garis keturunan yang sangat spesial, serta tujuan kelompok mereka yaitu untuk menguasai seluruh dunia. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan sebuah petunjuk dari salah satu leaker untuk apa saja yang akan terjadi pada chapter kita nanti, yang mana tentunya akan memperlihatkan seperti apa kelanjutan rencana pelarian Luffy dan kelompoknya dari Pulau Egghead di tengah gempuran Buster Call. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Menurut petunjuk yang diberikan oleh salah satu leaker yang mengatakan prajurit pembebasan menerobos, akankah mereka lolos dari Pulau Egghead? Dari petunjuk tersebut kita nantinya akan kembali melihat upaya seperti apa yang dilakukan oleh Luffy untuk bisa kabur dengan selamat dari Egghead, serta menahan Gorosei Saturn dan juga Admiral Kizaru di pulau masa depan tersebut. Bukan cuma itu saja, terdapat beberapa petunjuk lain yang mengatakan bahwa para bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy akan menyebabkan kekacauan di sana. Bisa jadi mereka akan menghadapi perlawanan dari para wakil Laksamana, di mana terlihat jika mereka semua sudah mulai panik karena kemunculan yang tak terduga dari para bajak laut raksasa ini. Kemudian di petunjuk selanjutnya akan melanjutkan bentrokan antara Sanji dengan Admiral Kizaru. Sebelumnya Sanji sempat menangkis tembakan laser Kizaru hanya dengan tendangan kakinya saja, sehingga itu membuat Kizaru terkaget-kaget dan terheran-heran karena hal itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dalam momen tersebut terlihat bahwa pola alis Sanji telah berubah arah, sama seperti ketika dia melawan Queen di Arch Wano lalu. Dan ini pun menandakan bahwa Sanji telah mengaktifkan mode exoskeleton miliknya dan dia sudah mulai serius untuk bertarung dengan Kizaru. Dari sini Sanji akan mulai menyerang Kizaru dengan tendangan api birunya, yang mana itu memiliki daya serang yang lebih kuat dan lebih sakit dari tendangan Double Jumbo yang biasa dia gunakan. Petunjuk berikutnya pun mengatakan bahwa pertarungan antara Roronoa Zoro dan Rough Lucy kembali diperlihatkan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Zoro hanya menggunakan dua pedangnya saja saat bertarung melawan Lucy di chapter kemarin, sehingga ini pun menandakan bahwa Zoro masih belum masuk ke mode seriusnya untuk melawan Lucy. Pada chapter ini, kemungkinan Zoro akan mulai serius untuk mengakhiri pertarungannya dengan Lucy dikarenakan saat ini Buster Call sudah diaktifkan dan mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk berlama-lama di Pulau Egghead. Zoro mungkin akan mulai memakai belangkonnya dan menggunakan ketiga pedang miliknya. Lucy sudah dalam mode awakeningnya dan saat ini dia memiliki peningkatan dalam segi kecepatan serta daya tempurnya. Untuk mengalahkannya, Zoro harus menggunakan teknik terkuatnya serta melapisi pedangnya dengan Hosoku Haki tingkat tinggi, dan dengan cara itulah Zoro nantinya akan mampu melumpuhkan Lucy dan bisa dengan cepat bergabung dengan kru yang lainnya untuk segera pergi dari Pulau Egghead. Lalu dalam petunjuk terakhir pun dikatakan bahwa kita akan melihat Luffy yang terus tertawa dalam mode Gear 5 miliknya.
Kemungkinan Vegapunk yang sedang dalam keadaan sekarat ini pun memberitahu Luffy bahwa Saturn lah dalang dari semua ini. Dia penyebab kepergian ibunya Bonnie, yaitu Ginny, dan mengubah Kuma menjadi cyborg, sehingga membuat Bonnie jatuh ke dalam kesedihan yang sangat dalam. Mendengar itu semua, Luffy menjadi marah. Dia melompat-lompat di tanah dan mementalkan dirinya ke tempat Saturn berada. Luffy pun melancarkan tendangannya yang berlapiskan haki ke arah Saturn. Namun dengan mudah, Saturn pun mampu menghindarinya. Bisa jadi di sini Saturn akan menggunakan kemampuan tersembunyinya, terutama kemampuan spesial dari buah iblis yang dimilikinya untuk melawan sang Nika. Kelanjutan dari duel mereka berdua tentunya akan menghasilkan pertarungan yang sangat epik, di mana hasil dari pertarungan ini pun akan menentukan nasib dari Pulau Eket dan kelompok topi jerami. Nah, itulah tadi akhir dari petunjuk untuk chapter 1108 dari salah satu leaker yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.